Oke, materi hari ini kita mempersiapkan masa depan dengan mendidik anak kita dari kejauhan. Nah, ini juga materi mendidik anak, mengasuh anak, pola asuh dari jarak jauh ini juga materi yang juga banyak dilakukan di sana, ya banyak di lapangan, di organisasi dan di apapun ini juga dibahas. Dan ini sangat penting ya. Sekali lagi saya menceritakan Waalaikumsalam Mbak M. Bunga Cempaka. Jadi materi mengasuh, pola mengasuh anak dari kejauhan ini adalah materi yang penting menurut saya. Materi yang setidaknya kita benar-benar juga harus ikut memperhatikan. Karena sebagian dari menata dan mengasuh pola anak ini itu bagian juga mempersiapkan diri teman-teman. Ya, sekali lagi ini tidak bisa menjadi hal yang salah satu hal yang disepelekan ya. Kadang-kadang kita itu berbicara tentang begini. Kalau kita bicara pola asuh anak, kita itu berbicara begini. Mumpung dia masih kecil, saya tak cari uang karena nanti kalau dia sudah besar dia butuh uang. Nah ini yang menjadikan kadang-kadang saya juga merasa sedih ya, terenyuh ya. Aku bilang bahwa tugas teman-teman itu banyak banget ini. Selain cari uang, bertanggung jawab, kemudian membiayai keluarga, nggak cuman keluarga, bapak, ibu, tapi juga kadang-kadang anak. Nah, ini adalah kajian malam hari ini nih, malam yang menurut saya sangat penting sekali, ya kan? Karena ini salah satu juga yang menjadikan faktor di mana pada saat kita nanti sudah tua, rentang, renta, kemudian lapuk, ya harapan kita itu di mana? Harapan kita ya anak. Kalau ada yang menyampaikan bahwa kita ada sih kemarin Bu Endang, jangan pernah berharap sama anak. Dan jangan pernah mengharapkan pemberian anak. Kadang-kadang ada kalimat itu. Kalau saya sih nggak setuju ya. Menurut saya nggak setuju dengan kalimat itu. Tapi saya setuju kalau kita mendidik anak kita dengan baik, jangankan kita menaruh badan kita, maka anak akan merasa ibunya, orang tuanya adalah tanggung jawabnya mereka pada saat mereka masih tua. Sudah tua kok masih tua. Nah, ini keterampilan, ini keahlian, ini sensitivitas, ini apa namanya? Kalau saya bilang ini tanggung jawab, justru tanggung jawab teman-teman semuanya yang ada di Hong Kong yang menurut saya itu tidak bisa disepelekan dan besar banget, yaitu mendidik anak dari kejauhan, dari jauh. Ya, ini benar-benar kita bicara ya. Kita ngomong kita ngomong santai santai tapi eh, masa depan ya. Jadi terkadang mindsetnya teman-teman itu begini. Saya ke Hong Kong itu cari rezeki dan rezeki saya nanti buat anak saya. Hampir kalau kita bicara ya teman-teman, mungkin sekian persen yang akan diutamakan adalah keluarganya dulu, apalagi yang sudah punya anak pastinya akan diutamakan ke anaknya dulu. Mau anaknya kecil atau besar itu ke situ. Ngembangin usaha ya, tapi sebagian besar pasti ya, pasti dasarnya adalah buat sekolah anak, buat biaya anak, memenuhi kebutuhannya anak, pastinya ada di sana. Nah, di sini kita mau bahas. Kenapa saya ingin membahas ini? Saya bercerita sedikit ya sama teman-teman. Waktu saya datang ke Hong Kong, waktu itu 2013 saya masih ingat saya jualan jamu, jamunya Ira Goyang ya, sekali lagi jualan jamu dan saat saya jualan jamu saya melihat seorang ibu paruh baya ya, bisa dikatakan umurnya mungkin bisa jadi 51 ataupun 52. Mbak ingin memeluk dirimu. Ya, jadi eh, mbaknya itu duduk termenung diam. Kemudian karena saya melihat dia mbaknya itu diam ya, saya mulai menjajakan dagangan saya waktu itu. Jamu-jamu kunir asem beras kencur rapat padat ceket singset.
Alhasil, jamu apa Mas? Dia manggil kan. Karena saya lihat, oh ini Bu, tak 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 tunjukin aku bawa tas Maisung itu kan di dalamnya aja. Oh, ada kunci suruh, ada beras kencur, ada kunir asem ya. Ini saya mengingat peristiwa itu benar-benar saya ingat dan hari ini saya tuangkan kembali dan hari ini saya ceritakan kembali kepada teman-teman agar kita itu bisa mendapatkan pembelajarannya. Sekali lagi, ini bukan dari saya, tapi waktu itu saya ini orangnya kan suka ngomong, namanya sales kan. Saya mesti ngomong, saya sapa dan melihat ibunya diem itu, terus saya tanya, ya wis aku mau Mas ini satu. Nggak dua sekalian, nah, akhirnya dua. Ya waktu itu saya seingat saya ya belinya kunci suruh, kalau enggak sama kunir asem atau beras kencur karena ibunya kurus sih, biar agak gemuk. Kemudian saya bertanya, kenapa Bu kok gemuk? Waktu itu kan harganya $25, dua $50, dan dia nggak nawar. Terus dia beli, terus dimasukin tasnya, saya taruh di kresek supaya nggak basah karena memang kita dingin menyajikannya. Nah, saya tanya, kenapa Bu kok diem? Jawabannya dia adalah, enggak, saya itu bingung, Mas. Loh, bingung kenapa? Ya, sampean tahu sendiri ya teman-teman semuanya. Saya itu, jadi sejak 2013, bukan hari ini, ketika saya mendengarkan seseorang itu mengeluh, seorang curhat, seorang cerita itu tidak dari hari ini. Hari ini karena di konten. Tapi dari sejak saya datang ke Hong Kong itu saya sudah ngomong. Karena saya kebiasaannya adalah sales. Sales itu pasti ngomong. Saya tanya, kenapa? Ya, spontan dia itu nggak melihat saya itu siapa, saya itu backgroundnya gak bagaimana, dan nanti cerita sama saya dampaknya seperti apa, itu dia nggak pernah berpikir. Karena memang dia tatapan matanya kosong dan blank, dan kebetulan saya teriak jamu, dia mau dan dia cerita. Mulailah dia bercerita. Ini loh Mas, aku itu pergi ke luar negeri itu sejak anakku itu kelas 5 SD, kalau nggak kelas 6 SD. Nah, sampai sekarang itu aku sudah bisa membiayai dia sampai kuliah single parent tanpa ada bapaknya. Dan dia ikut sama, kalau nggak salah dia ngomong ya bukan mbahnya, ikut Pak D-nya. Ya, dia ikut Pak D-nya, ini kebetulan Pak D-nya baik gitu. Jadi kakaknya dia, jadi dititipin. Jadi seperti itu. Nah, terus cerita, lah kenapa? Lah masalahnya apa toh Bu? Kan ya sudah selesai kuliahnya. Kan enak sampai tinggal menikmati hasilnya. Aku tuh gini Mas, aku tuh nyekolahin anakku supaya nanti dia itu apa pinter, kemudian dia dapat pekerjaan yang enak. Loh, lah ya bener toh Bu, sudah kuliah, sudah lulus kan dapat pekerjaan yang enak. Sudah wisuda, mau wisuda, ya kan. Waktu itu mungkin dia belum wisuda, baru mau wisuda kan. Nah, si ibunya kemudian bercerita. Nah, aku itu Mas dikasih tahu sama anak saya. Ada Teh Miswen, selamat malam. Jadi anak saya bilang kayak gini, Bu, ini ada lowongan kerja di kantor camat, atau kalau nggak salah jadi asistennya camat atau apa gitu kan. Loh iya tuh lewis bagus ya, monggo. Iya Bu, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Le? Bayar 150 juta. Bayangkan 2013 dia bilang kayak gitu ya. Ini cerita sekali lagi pengalaman. Bayar 150 juta Bu. Terus ibunya lemes terus diem. Bu, Bu katanya. Saya menirukan cerita. Dia menceritakan ulang kejadian waktu nelpon anaknya. Le, Bu wis sepuh, wis tua, ini mau pulang. Kamu masih mau minta duit 150 juta buat cari kerja. Nah, terus habis itu, eh, nah, kemudian si anak tadi, si ibu tadi bilang, "Mak, nggak ada pekerjaan yang nggak usah pakai duit lale, kan kamu juga udah sarjana, kan banyak pekerjaan." Jawaban neneknya apa? Sayang Bu, sayang Bu, kalau ini tidak kita ambil. Eman-eman ini Bu, ya kan. Terus habis itu ibunya menitekkan air mata. Terus aku ya bingung, aku ini baru datang, nawari dia jamu, dia udah beli. Yang sabar ya Bu, yang sabar, semangat ya Bu. Enggak Mas, aku ini udah capek, udah lelah, aku itu pingin pulang.
Kok anakku minta bilang 150 juta. Aku jadi kepikiran. Wah, dari situ itu saya langsung jelek ya teman-teman. Dan cerita ini saya bawa. Ya, kembali lagi. Cerita ini saya bawa lagi, saya ungkapkan lagi, dan saya ceritakan di sini. Bayangkan, dari kelas 5 SD sampai dia kuliah. Kelas 5 sampai kelas 3 SMP itu 6, 3, 4 tahun lah. 4 tahun tambah 3, 7. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 4, 11 tahun. Ya, 11 tahun dia merantau sampai anaknya selesai kuliah. Dan dia sendiri, nggak ada suami. Oke, kita baca dulu Mbak Mayani. Ya, hanya bisa memantau dari jauh dengan komunikasi yang baik keluarga tanamkan jadi tanggung jawab dengan diri sendiri, yang terpenting orang itu sendiri. Ya, dengan kalimat dan cerita dari si ibu tadi. Dia pingin capek, ya bayangkan umurnya 49 mendekati 50, atau kalau nggak salah tak lihat pun ya juga sudah 52. Dikabarin anaknya 150 juta. Ini dari cerita itu saya berpikir, apa yang salah? Ya kan? Apa yang keliru? Itu yang akan kita bedah. Karena generasi hari ini adalah generasi-generasi yang ibaratnya pingin segala sesuatu itu serba instan, serba gampang, serba enak. Dan itu teman-teman selalu memberikan. Ya, saya selalu membawa pesan cerita ini kepada kalian semuanya. Saya ceritakan nggak cuma di konten ini, siapapun ya kalau ngobrol kemudian bahas tentang anak, ini salah satu menjadi acuan saya untuk membagi cerita buat teman-teman. Ya, yang bisa kita petik dari ceritanya tersebut, keluarga tersebut, seorang ibu tersebut yang menjadi PMI di Hong Kong itu, yang saya bisa ambil adalah dia tidak men-setting anaknya sejak dari awal. Settingannya adalah dia butuh apa, dia pingin apa, dikasih. Ya hanya dikasih, tapi tidak diberikan pemahaman. Jadi setiap apa yang dia sampaikan, yang dia omongkan, yang dia minta sama ibunya dikasih. Nah, jatuhnya ketika Mbak Hermin Paulus, jadi ketika ibunya sudah punya energi yang mentok, punya energi yang sudah wow, Mbak Dian Lara Irdani selamat malam. Jadi energinya itu mentok, energinya berat, anaknya meminta uang lagi. Selamat pagi Mbak Dian Lara Irdani. Nah, yang ingin kita bicarakan hari ini adalah bagaimana kita men-setting mereka agar di masa kita tua, di masa kita endingnya bekerja di Hong Kong itu, sang anak, anak kita, generasi penerus kita, ya kan, buah hati kita itu merasa ikut juga bertanggung jawab atas kehidupannya kalian. Sekarang kita nggak perlu idealis, nggak usah berharap sama anak mas. Ya, Mbak Ermin Paulus ya selamat malam. Nggak usah berharap sama anak mas, kita harus berjuang sendiri mas. Iya, itu the best, itu bagus. Saya acungi jempol. Mbak Prima baik. Hadir Mas Andro baru pulang dari rumah bubu. Oke, ya, itu the best. Tapi pertanyaannya, apakah kenyataan itu sesuai dengan teorinya kalian? Apakah kenyataannya itu sesuai harapan kalian bahwa kalian itu bisa nanti sampai tua menghidupi diri kalian sendiri? Itu kan pertanyaan. Kalau kemarin yang diceritakan sama Mbak Endang yang umurnya 50, kita harus punya simpanan uang 2 miliar. Gendeng. Ya nek iso le 2 miliar. Terus nek gak iso 2 miliar iku piye carane? Selalu akan ada cara, teman. Jadi men-setting anak kita itu selalu ada cara, dan jangan pernah bilang bahwa, sekali lagi ya, jangan pernah bilang bahwa ya jadi nanti kalau sudah gede dia ngerti sendiri. Tidak, dia masih kecil, kalau dikasih tahu dia belum akan ngerti, belum paham, belum akan paham. Tidak. Ya, teman-teman, jangan pernah punya pikiran seperti itu. Justru di saat kalau dia masih kecil,
bagaimana intensitas kita, kedekatan kita dengan mereka, bagaimana cara kita menyayangi mereka. Kemarin aja ada yang cerita ke saya juga, dia bercerai dengan suaminya, ya. Kemudian anaknya ikut bapaknya. Dan dia sudah besar, dia pinter, dia mencari ibunya. Kalau ibunya nelpon, nah, ibunya nelpon, gak diangkat, ibunya sampai benci, kadang sampai diblokir. Karena kekecewaannya terhadap pernikahan itu, akhirnya kebencian dan kemarahan itu dilampiaskan ke anaknya. Aku, no, 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 no. Anak nggak salah. Karena anak ikut bapaknya, takutnya kan didoktrin untuk membenci ibunya. No, no, no. Tidak begitu konsep. Mbak Dian Lara Irjani mengajarkan anak untuk belajar berusaha dan bertanggung jawab sejak dini itu penting. Ya, ya. Jadi kembali lagi, kalau perlu, kalian kan selalu menunjukkan pencitraan terbaik, ya. Menunjukkan hari libur cantik, cakep, tapi kalian jarang menunjukkan keseharian kalian di Senin sampai Sabtunya. Bagi saya, belanja di pasar, ya kan? Ya kan, belanja di pasar, bawa barang bawaan banyak, dorongi nenek, dorongi kakek, itu videokan dan buatlah pencitraan untuk menunjukkan ke anak kalian bahwa harus sebegininya kita cari uang untuk keluarga. Ya. Jadi jangan suruh mama pulang. Sebelum kamu sukses, mama belum bisa pulang, ibu belum bisa pulang, emak belum bisa pulang. Kalau kamu nggak sukses, kalau kamu bisa menghidupi dirimu sendiri dan kamu bisa nanggung hidupnya ibu, mama, emak, maka mama dan emak ini pulang buat kamu. Ingat ya teman-teman, psikologi, psikis itu tidak dibentuk saat dia sudah dewasa. Tapi psikologi itu dibentuk pada saat mereka masih kecil. Makanya dalam istilah, coba nanti kalian googling kalau kalian semuanya mau belajar golden age. Golden age itu 0 sampai 6 tahun. Masa-masa ini adalah masa-masa setup. Masa-masa kalian mendesain mereka. Nah, 6 sampai 12 itu second golden period. Nah, jadi 6 ke 12 itu kesempatan kedua kalian untuk meng-set up mereka. Mau jadi seperti apa mereka, punya mentalitas yang kayak gimana mereka. Apakah mereka bisa menyadari bahwa ibunya itu jauh-jauh kerja buat dia dan dia harus berjuang. Tetapi kalau ungkapan dari orang tuanya yang selalu saya kerja buat anakku ya, mau minta apa aja dia tak kasih. Nah, ini gak bahaya tak. Ini yang benar-benar. Ini saya rasakan, ibu saya menerapkan hal ini kepada saya. Makanya saya bisa bercerita ke teman-teman. Saya nggak mau cerita orang lain ya, tapi saya selalu berusaha cenderung untuk menceritakan keluarga saya dan diri saya. Bukan karena bagusnya, tapi semuanya itu by design. Dalam kehidupan ini, sesuatu itu by design. Kalau kalian percaya, nah, bisa nggak kita mendesain hidup kita? Mendesain anak kita, mendesain keturunan kita, dan mendesain masa depan kita? Jawabannya bisa kalau kita mau belajar. Jawabannya dapat. Nah, bagaimana desain mereka? Dan bagaimana juga mendesain diri kita? Yang paling penting itu kita sendiri yang didesain duluan. Setelah kita mampu mendesain diri kita, maka kita bisa mendesain anak kita. Ya kan? Yang selalu orang tua bilang kan, belajar yang rajin, sekolah yang pinter, biar besok nasibmu nggak kayak ibu. Kalimat itu yang selalu keluar. Coba kalau itu ganti dibalik. Ibu sudah seperti ini. Nah, kalau kamu nanti tidak mengerti dan memahami bagaimana caranya hidup, maka kamu tidak akan berbeda sama ibu. Dan ibu menyekolahkan kamu itu supaya
kamu itu nggak kayak ibu, nggak kayak Boe, nggak kayak Mae. Tapi kamu bisa dan kamu punya ilmu agar supaya dirimu bisa lebih baik dari ibu. Dan suatu saat ketika tambahin kalimatnya, bukan buat dirinya sendiri. Dan suatu saat ketika ibu mau menaruh badan, kamu sudah siap. Ya, teman-teman semuanya. Ibu saya, ketika saya minta A, minta B, minta C, itu jarang yang ada terkabul, itu jarang sekali. Tidak pernah beli TV aja ya. Dari saya kecil, nonton di tempatnya tetangga. Kelas 6 SD baru punya TV. Sorry to say, mohon maaf. Saya bukan golongan orang yang, wah, kelas 6 SD saya baru punya televisi. Itu pun 14 in. Setelah kelas 1, 2, 3 saya selalu lihat di tetangga. Satria Baja Hitam itu saya ngeliat di tetangga. Film MacGyver itu saya lihat di tetangga. Airwolf di A-Team itu saya nontonnya RCTI waktu itu di Pak Lurah. Sampai saya malam-malam ketiduran besok harus sekolah dijemput bapak dan ibu saya terus dibopong terus tidur. Sekali lagi ya teman-teman. Makanya sekarang kalau dulu saya tidurnya di tempat Pak Lurah, di Hongkong saya tidurnya di Victoria Park. Ya. Jadi sekali lagi jangan lupa bahwa ketika memberitahu ke anak itu kamu nanti buat sandaran ibu hidup. Saya pun begitu. Ketika saya sudah bekerja di Hongkong, adik saya sudah bekerja di Jepang. Ibu hatinya lebih tenang, lebih bahagia, lebih senang. Apalagi setelah ibu mendengar saya menikah. Wajahnya dia bahagia. Tapi saya menikah 2006 atau 16 atau 17 lah kalau saya. Ya, 17. Ibu saya kemudian meninggal di 2019. Ya teman-teman, karena kena komplikasi diabetes. Jadi kadang saya itu merasa ya kan bahwa kalian itu benar-benar hidupnya itu harus serba ekstra ya, serba mikir, serba nyiapin, setting, desain. Jadi kalau melihat kalian itu hanya bekerja, libur, nyantai, Mbak, sandaran hatiku, selamat malam. Jadi tidak berpikir, ya saya ngerti, telepon. Tidak hanya telepon, keluarga anak. Anak itu gak usah ditelepon. Udah bikin video ngosok WC, bikin video nyiapin apa, dorong nenek, bikin video kirim. Dek belajar yang rajin ya, yang pinter ya, jangan dihabisin duitnya ditabung. Biar adik nanti nggak kayak mama. Dan supaya tambahi lagi kalimatnya. Besok kalau ibu sudah capek, adik yang bantuin ibu. Dah, dengungkan kalimat itu. Omongkan kalimat itu. Terlepas dia bisa mengerti atau tidak. Sampaikan kalimat itu secara berulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang untuk men-setting dan mendesain otak mereka bahwa mereka punya tanggung jawab untuk merawat ibunya atau bapaknya di kemudian hari. Itu teman-teman semua ya. Makanya saya juga bikin lagu Doa Ibu dari Hong Kong, ya kan. Aku berjuang, aku berjuang di Hong Kong demi kalian. Saya bikin dari cerita itu saya bikin sebuah lagu. Kalau saya tidak bisa mengingatkan kalian dengan kalimat dan kata-kata yang ruwet, ya saya bikin lagu aja. Kalian tinggal dengerin dan ngeresapi lagu itu sebenarnya saya buat untuk apa sih? Ya,
Barangkali ya, supaya agak lebih enak asik, kita coba dengarkan lagunya ini. Siapa tahu ya kan, kalian bisa kirim ke putra-putrinya, ya kan. Kalau kalian kirim ya kan, ke mereka, ya kan. Mana ini? Oke lah, kita coba putar ya teman-teman. Di pagi yang sepi, ku tinggalkan rumah. Dengan hati berat ku pandang wajahmu. Anakku tercinta, janganlah bersedih. Ibu pergi jauh demi masa depanmu. Tetaplah kuat sayangku, sabar dan tabah selalu. Meski jarak memisahkan kita, doa ibu selalu bersamamu. Di kota yang ramai, ku bekerja keras menggapai mimpi untuk masa depanmu. Janganlah kau ragu, ibu selalu ada. Tak di sampingmu, cinta ibu takkan pudar. Tetaplah kuat sayangku, sabar dan tabah selalu. Meski jarak memisahkan kita, doa ibu selalu bersamamu. Tumbuhlah jadi anak pintar, raih semua cita-citamu. Ibu bangga padamu selalu. Meski jauh, cinta kita takkan layu. Tetaplah kuat sayangku, sabar dan tabah selalu. Meski jarak memisahkan kita, doa ibu selalu bersamamu. Tunggulah langkahmu, ingatlah pesan ibu. Jadilah anak yang kuat, sabar dan pintar. Ibu selalu mencintaimu dari jauh. Untukmu anakku, ibu berjuang. Di pagi yang sepi, ku tinggalkan rumah. Dengan hati berat, ku pandang wajahmu. Oke, buat tembang manis buat kalian ya. Sekali lagi ya, bahwa terkadang kita tidak bisa memberikan sebuah petuah. Kita nggak bisa mengambil hati kita dari apa yang selalu kita ucapkan, tapi kita mengirimkan sebuah lagu dan mengirimkan sebuah doa itu kekuatannya jauh lebih luar biasa. Karena namanya anak hari ini itu tidak bisa dinasehati. Makanya tunjukkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, perlihatkan sama mereka adalah kerja keras kalian. Perlihatkan kepada mereka bahwa dalam mencapai cita-cita itu harus ada sesuatu yang dikorbankan dan kalianlah yang berkorban buat mereka. Ya teman-teman semuanya. Kalian yang berkorban buat mereka. Dan mereka harus mengetahui, memahami, dan wajib menyadari bahwa pengorbanan itu
nggak sesederhana apa yang mereka pikirkan, ya kan? Coba deh dari tadi kok saya ngomong terus, kelihatannya kalian, aku nggak ngerti, meresapi atau bagaimana ya? Komen dong, Kak Iin, good komen. Yang lain komen dong. Aku juga butuh masukan kalian loh guys. Aku butuh kalian itu sebenarnya merespon nggak ya? Kadang-kadang itu bingung. Karena indikasi kalian merespon saya itu terlihat dari jumlah siapa yang nonton, kemudian terus komen, berarti respon. Aku ngomong dengan kalian soalnya. Jadi kalau kalian nggak nulis komen, ya aku jadi bingung sebenarnya eh, kena nggak apa yang aku bikin. Terus ada komentar nggak apa yang aku bikin. Sorry ya guys, ya aku penting gitu loh. Yang jawab Mbak Iin tok yang di YouTube. Mbak Niki, mantap mas lah. Baru nongol Mbak Niki. Ya, serius ya teman-teman. Makanya saya menggunakan berbagai macam cara untuk menggambarkan kehidupan kalian. Berbagai macam cara untuk menggambarkan persoalan dan masalah-masalah kalian. Dan bagaimana kita memecahkan dan bagaimana kita juga akan siap menghadapi kehidupan yang berikutnya. Itu sebenarnya meresapi Kak. Saking ngeresepe ya Mbak, sampai tidak bisa berkata-kata. Le. Jadi ya gitu ya teman-teman. Jadi jadi saya bikin semuanya itu sebenarnya bukan nggak punya dasar. Saya bikin semuanya itu karena apa ya? Saya bilang aku harus pakai cara apa lagi supaya teman-teman itu memahami bahwa diri kalian itu hebat gitu. Bagus Mas, cuma musiknya agak apa ini? Ya di komen gitu dong. Agak slow dikit. Oh iya. Ya memang dibikin slow. Kalau mau kencang saya ada. Mbak Mai Hendrik ada yang kenceng. Tak bikinin buat kalian yang kenceng juga. Ya kan? Tapi kita sesuaikan dengan tema. Tema ini kan mendidik. Mendidik anak dari kejauhan. Pola asuh dari kejauhan. Makanya lebih berarti itu bukan hanya kata-kata ya. Kalau kata-kata orang itu udah bosen ya teman. Makanya terus karya. Saya bikin karya. Saya bikin lagu terus ya udah kalau menurut kalian itu bisa jadi mewakili perasaan dan nanti kalian tinggal share aja sama anak. Good Mas Andro menyentuh hati. Nah, dikomentari sudah Mbak Niki, Mbak Iin, Mbak Mai Hendrik dan Mbak Exobi. Terima kasih sudah mengomentari. Berarti memang nonton gitu. Aku kan sebenarnya agak piye-piye aku butuh respon balik. Apa yang saya buat itu aku butuh respon gitu. Mbak Cinta Abadi Cahyani is watching. Kalau kalian ngasih komentar berarti kan ada feedback, ada respon. Jadi aku bikinnya lagi itu seneng gitu loh. Nyari ide apa lagi itu seneng gitu. Ya mendidik anak tidak hanya dengan kata-kata teman. Tidak hanya dengan transferin duit. Tidak hanya dengan marah-marah. Tidak hanya dengan bentak-bentak teriak-teriak. Aku telat nggak dengar lagu ini nanti kita rekam lagi Mbak. Mbak Wan Merindu. Kalau nggak cek aja di Sandro Musik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, memberikan gambar-gambar. Kenapa? Kenapa sih aku nyuruh kalian itu ngonten? Konten itu nggak kalian kontenin di reel, nggak kalian kontenin di sosial media nggak apa-apa. Tapi gunakanlah apa yang kalian kerjakan itu untuk menginformasikan, memberitahuan ke anak kalian, ke ke buah hati kalian bahwa sebegininya ibu itu harus berjuang buat kalian. Aku gini, teman-teman. Ibuku itu kalau nasihatin aku, itu ngomongnya sebentar, tapi dengan air mata. Kalau ibuku sudah mengeluarkan air mata, saya itu terus diem, teman-teman. Wah, Mbak Niki nanya,
Boleh nanya, Mas, siapa motivasi terbesar dalam kehidupan Mas Andro? Waduh, ya ibu saya, guys. Ibu saya udah meninggal. Ibu saya ini ya yang tak pikir ya membuat saya jadi seperti ini. Enak lagunya Mas Mbak Bunga Cempaka. Ya, boleh. Terima kasih. Tapi meresap nggak? Ya, sebenarnya nggak bisa yang terbesar itu cuman ibu saya, enggak sih. Tapi ibu saya itu ya wanita yang paling mengerti saya dan paling mencintai saya. Setelah itu baru istri saya. Ya karena duluan ibu saya kan. Jadi ya, yang kedua ya istri saya yang ini. Yang memang saya pikir eh, dia pelan-pelan. Memang dia butuh waktu untuk mempelajari saya, untuk mengerti dan memahami saya, untuk tahu saya. Setiap aku cek Mas Andrew, ia orang Barat. Mbak Hafiz seneng cici anakku yang besar kelas 2 SMA. Nanti tak suruh kerja kalau udah lulus syukur-syukur bisa kerja sambil kuliah sambil bantuin juga biayain adiknya. Menurutmu piye Mas? Ya kalau mau kerja dan bantu adiknya ya enggak. Menurutku ya kalau enggak ngasih aku wis enggak feel nyuruh kuliah. Tapi ngajarin belajar bahasa asing aku feel. Ajarkan belajar bahasa asing, kemudian dia keluar, di luar dia dapat penghasilan, dia bisa bantu keluarga, dan dia bisa melanjutkan kuliahnya dengan keringatnya sendiri. Kalau aku begitu Mbak Habib Cici. Mbak Iin dicari judulnya ya, ya Penghutang Jahanam Sandro Musik. Nanti keluar pelan-pelan nanti nemu Mbak Iin. Dicoba Mbak Iin. Saya bikin banyak di situ ya buat teman-teman. Yaitu itu siar saya dalam bentuk lagu, dalam bentuk karya. Itu dan hampir semua lagu yang tak bikin di situ tuh temanya teman-teman semuanya. Temanya dari kontenku yang masalah-masalah hutang, gak ada paspor dan semuanya. Patah hati, nanti ada garangan lagi, nanti ada wanita perantau, ada semuanya. Pokoknya saya mencoba menuangkan syair-syairnya itu kehidupan kalian, gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi anak ini, nah yang kedua kadang-kadang gini. Kalau kita ngomongin ke anak, kitanya sendiri juga nggak mau belajar. Ya, aku sering chat dia pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu memang wajib, nomor satu. Tapi tambahi satu lagi, dua bahasa asing. Mandarin boleh, Korea boleh, Jepang boleh. Tambahin bahasa asingnya satu lagi, dua. Sekarang Inggris itu harusnya sudah bukan menjadi, apa ya namanya, harus pokoknya bisa bahasa Inggris, enggak. Harus ada dua, bahasa Inggris bisa, tambah satu lagi bahasa asing. Kalau kita memang mau berjuang di luar. Buktinya aku bahasa Inggris saja di Hong Kong, aku nggak ngerti Kantonis, bahaya. Nah adik saya itu tiga, Inggris, Jepang, Indonesia, bahkan dia les Korea, dia tambah lagi kalau nggak salah, belajar lagi bahasa Prancis kalau nggak Spanyol. Prancis adik saya. Adik saya harus pecah dah sih. Saya sebenarnya pingin kelas bahasa Kantonis sebenarnya. Tapi wis ya sudah lah wis pokoknya pakai berjuang. Jadi kayak gitu ya, mendidik anak kita juga harus belajar. Misalnya kita nyuruh ke Jepang, kita itu harus tahu, kita dulu yang harus tahu. Bukan anaknya yang suruh cari tahu, tapi kalian yang harus tahu dulu. Bagaimana kriteria Jepang, bagaimana kriteria Korea, bagaimana kriteria Jerman, bagaimana Australia, bagaimana Eropa, itu kalian harus tahu. Mbak Avi seneng JJ, lagunya bagus semua, ada yang komunitas YouTuber Hong Kong. Ya, itu kan karena lahir di situ, Mbak. Makanya semua ide-ide. Makanya tadi lagu yang pertama kan Live Street Music Oyek untuk penyemangat. Jadi teman-teman kayak gitu.
Jadi teman-teman harus tahu dulu ya, kalau mau ngajak anaknya. Nah, mendidik anaknya juga teman-teman itu harus tahu karakter, perangai, kepribadian anaknya itu bagaimana. Dan kalian harus masuknya dari mana. Harus menjelaskannya dari mana dulu. Memberikan pemahaman kepada mereka itu harus dari mana. Nah, itu penting dan wajib teman-teman. Karena kalau kita nggak tahu cara masuknya, maka yang terjadi anak itu kerasanya kayak dipaksa, didoktrin. Gitu ya teman-teman. Dan bahaya kalau dia merasa melakukan sesuatu yang disuruh orang tuanya itu karena paksaan, bahaya. Karena gini, saya bercerita tentang mendidik anak itu karena begini. Kalau kalian itu sudah sama anaknya sudah sangat dekat, maka pengaruh dari luar kepada anak kalian itu tidak mempan. Karena dia sudah dapat dari dalam keluarganya sendiri itu dia sudah dapat. Dari kalian itu sudah dapat kasih sayang, nasihat, diajak curhat, diajak temenan. Itu kalian sudah punya semua teman-teman. Jadi kalau bagi anak kalian, bagi pujaan hati kalian, buah hati kalian, kalian itu udah punya semuanya untuk mereka bertanya, untuk mereka berharap, untuk mereka meminta, untuk mereka apa berkonsultasi sesuatu, maka mereka tidak akan mencari tempat lain di luar. Tapi kalau kaliannya jarang berbicara, jarang ngobrol, heart to heart-nya nggak kena, makanya dia akan mencari kehidupannya itu di luar. Dan itu very, very dangerous. Ngahim. Sangat berbahaya. Maka dari itu, malam hari ini tuh saya bahas tentang itu. Itu sangat disayangkan mindsetnya keluarga yang mempunyai ibu di luar negeri kebanyakan hanya berpikir uangnya Mas. Nah, makanya di sini Mbak, ayo sampean ngobrol karo aku. Pemikiran sampean itu kayak gimana? Kalau pemikiran sampean pendem, lu saya ceritakan ya. Kalau saya bilang kalian hidup ke sini hanya nyari uang aja ya aku dibenci sama kalian. Tapi aku berusaha. Di samping kalian mencari uang, ada tanggung jawab yang lain lagi gitu. Yang menurut saya itu yang justru lebih besar, gitu. Yaitu mendidik anak, mengasuh anak, dan itu dari kejauhan. Itu bukan bukan buat anak nantinya, tapi mendidik anak itu buat kalian, buat kita sebagai orang tua. Terus saya disclaimer, gue ngomong masalah ini, wong gue gurung gue anak ya, tidak selalu ya, tidak selalu. Kita harus seperti orang itu, terus kita harus ngomongin hal itu enggak. Kita harus punya dulu baru ngomongin kan enggak. Kalau saya konsepnya, selama materi yang ingin saya berikan ke kalian adalah sesuatu yang bagus, maka saya akan sampaikan. Dan ini sebenarnya nggak harus satu kali diomongin. Besok dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali terus. Jadi saya selalu mencoba mengingatkan dan coba kalian perhatikan setiap apa yang saya bicarakan itu pasti orientasinya ke depan. Orientasinya adalah what's next. Itu clue-nya kalau ngomong sama saya. Ya kan? Kadang orang lain cerita ke masalah ke saya. Ya saya balik. Budi itu masalah yang sudah harus kita hadapin the next-nya. Tadi juga ada yang tanya, paspornya habis, saya mau cuti ke Indonesia, paspornya kira-kira bagaimana? Nah ini kan dia bertanya sebelum terjadi, sebelum menjalani. Ini penontonku itu gini karakternya, aku seneng. Ya, aku seneng, serius. Gak banyak, tapi aku seneng ketika yang kita bicarakan itu adalah next, what's next, apa. Karena aku yakin, karena saya cek ya penonton saya sekali lagi.
Itu udah kemarin tak tanyain 12 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Sangat jarang penonton saya itu yang anak baru atau dari PT mau mempersiapkan, itu jarang. Semuanya wis terlalu kawak di ngomong. Makanya kadang-kadang ketika itu saya ngomong, saya harus sambil mikir supaya masuk ke dalam cara berpikir kalian, benak kalian itu harus kayak gimana, kan? Biar ada bedanya. Channel saya itu biar punya value yang berbeda, different value. Bahasa Inggrisnya menurut nilainya berbeda. Sekali lagi ini bukan menggurui, tapi discuss ngobrol sebenarnya sama kalian, karena memang nggak bisa tektokan sama kalian, sibuk minggu ada acara, ada yang minggu lembur, ada yang nggak mau libur, jadi tektokannya baik kayak gini live ini seharusnya memang tektokan gitu. Makanya tak tayangkan di dua sosial media saya, baik Facebook ataupun YouTube. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Sekali lagi, Mbak Niki sangat disayangkan, tak baca lagi. Ya karena memang otak kita itu sudah dipenuhi dengan uang. Teman-teman sekali lagi ya. Kadang-kadang saya itu juga ya, saya udah terbiasa megang uang itu cuma sedikit. Ya, kalau perlu ya kan, ya cukup patah dong aja. Jadi biar saya itu enggak, wah ada duit enak, akeh ya kasih istri aja lah. Kita gak punya ya minta istri, kita mau apa ya ngomong sama istri. Kalau istri ngabulin ya alhamdulillah. Kalau istri nggak ngasih ya sudah, tak apa-apa. Karena kan katanya Imam Syafi'i, wah, apa yang diceritakan Gus Bahar, hidup itu sebenarnya bukan untuk memuaskan hasrat dan nafsu kita, tapi bagaimana hidup itu kalau bisa itu ndak butuh apapun. Ini dalam loh teman-teman. Kalau kita bahas orang yang masih berorientasi materi, oh ini ditentang keras. Tapi kalau kita butuh itu berusaha untuk mengurangi, aku nggak butuh iki, aku butuh iki, yang ini aja cukup, yang pakai yang ini aja oke. Aku harus begini aja oke, nggak perlu yang begitu, nggak perlu yang wow itu, yang ini aja aku cukup. Jadi belajar untuk bagaimana mensederhanakan. Kalau misalnya, ini contoh begini aja dalam kehidupan kita itu ya baju cuman berapa pasang, yang dipakai itu cuci kering pakai itu ya agak banyak ya nggak apa-apa sih, bukan banyak sih, tapi setidaknya nggak apa-apa, wong cukup dan kita nyaman pakai ya sudah nggak perlu. Nah saya dulu tuh bisa nerapin kayak gitu. Sepatu ya memang cuma satu, ya kan. Tas ya cuma satu. Sekarang tas aja ada tiga. Sepatu masing-masing beda-beda karena dia udah punya istri. Istri ngerasa bahwa suaminya harus pakai yang ini biar kelihatan keren kan. Dia yang membelikan. Serius teman-teman. Semua yang nempel di badan saya, bahkan potongan rambut, semuanya ini istri semua. Saya sudah tidak terlalu memperdulikan itu. Kadang-kadang ngangkatin, mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf. Kadang kalian nelpon saya karena panas pakai kaos kutang tak tak upload. Ya aku mohon dimaafkan kalau nggak sopan, tapi mbaknya itu butuh. Menurutku daripada aku harus pakai baju dulu kelamaan, dia momen waktunya untuk nelpon itu kan nggak setiap waktu kan. Dia bekerja di tempat majikan, makanya saya harus angkat. Makanya saya berbicara ke teman-teman itu tidak pada penampilannya, tapi lebih ke arah isi apa yang kalian butuhkan dan apa yang kalian perlu untuk diskusikan, itu yang menjadi poin paling terpenting saya. Mas sudah jam 11, Mbak Yuli, Mbak Niki hafal sampai ya, jam 11 lebih 2 menit. Terima kasih Mbak Niki, luar biasa sudah mengingatkan. Oke, kita akan bisa akhiri, dan sekali lagi sehat selalu buat teman-teman semuanya, dan mendidik dan mengasuh anak dari kejauhan, dari jarak jauh itu juga penting.
Kalian juga harus luangkan waktu. Kalau tidak bisa dinasehati dengan bicara dan mulut, kalian bisa nasehati melalui video-video kalian. Ya kan? Kalau ada sesuatu yang mungkin epic ya, epic itu kayak dramatis gitu ya. Kalian dokumentasikan, kalian kirimkan ke anak. Biar mereka semakin paham bahwa ibuku itu kerja keras dan capek. Dan kadang makan hati. Dimarahi majikan, diomelin majikan. Kalau sempet bisa ngerekam, rekam lah. Kasih tahu ke anak dan kasih tahu. Jangan suruh mama pulang. Tapi doakan mama jadi kuat. Karena semuanya yang mama lakukan di sini buat kalian. Selalu mengingatkan agar selalu waspada dan perkembangan zaman semakin pesat. Mbak Hafiz, senang JJ, makasih. Suwun Mas Maihandik, terima kasih kembali. Oke, sehat selalu buat teman-teman. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Assalamualaikum.